Kalau kemarin saya sudah bagikan format gugatan ya, cara membuat gugatan, contoh membuat gugatan. Di dalam gugatan itu ada apa aja ya, unsur-unsurnya, susunannya seperti apa. Jadi untuk kali ini, untuk hari ini saya akan memberitahu kalian, memberikan contoh kepada kalian, yaitu permohonan isbat nikah atau permohonan meminta pengadilan untuk menetapkan pernikahan yang belum dicatatkan di kantor urusan agama atau di Dukcapil setempat ya. Ini biasanya digunakan untuk pernikahan di bawah sebelum undang-undang pernikahan dibuat ya, atau memang pernikahannya dilakukan dengan hanya sesuai agama masing-masing tanpa dicatatkan. Jadi untuk permohonannya formatnya seperti ini dan contohnya akan saya berikan. Jadi buat yang pernikahannya belum didaftarkan atau pernikahannya di sebelum undang-undang perkawinan dibentuk ya, sebelum tahun 74 kan belum ada yang namanya pendaftaran pernikahan. Jadi silahkan buat yang namanya isbat nikah atau permohonan isbat nikah untuk agar pernikahan kalian, pernikahan seseorang itu agar dapat dicatatkan di KUA atau Dukcapil ya. Langsung saja bentuk permohonannya dan formatnya seperti di sini ya. Sebenarnya sering terjadi juga ya yang namanya isbat nikah, permohonan isbat nikah atau pengakuan isbat nikah oleh putusan pengadilan, karena kadang-kadang banyak pernikahan yang belum dicatatkan. Seperti biasa di awal-awal permohonan itu ada yang namanya tanggal dan lokasi permohonan. Kalau di sini saya pakai Jakarta, jadi kalau misalnya tempat kalian mana saja, jadi tergantung tempat kalian, misalnya Malang ya Malang, Magetan ya Magetan, Jakarta ya Jakarta, Surabaya ya Surabaya. Setelah itu ini ditunjukkan kepada pengadilan mana kalian akan memohonkan isbat nikah tersebut. Kalau pengadilan agama Jakarta Selatan silahkan ditulis di sini. Kalau misalnya tergantung domisili kalian ya, tergantung domisili pengadilan agama kalian akan mengajukan yang namanya isbat nikah. Dan perihalnya permohonan isbat nikah seperti judulnya ya. Habis itu dengan hormat, tergantung kalian bisa kasih salam, assalamualaikum seperti biasa, atau bisa dengan hormat seperti ini saja. Habis itu kami yang bertanda tangan di bawah ini langsung saja siapa yang akan mengajukan permohonan isbat nikah antara suami dan istrinya, langsung ditulis di sini. Yang pertama yaitu suaminya dulu, umur, agama, pendidikan, pekerjaan, sama alamatnya harus lengkap juga. Habis itu yang kedua istrinya ya, binti, pakai binti, umur, tahun, agama, pendidikan, pekerjaan, sama alamat juga, karena biasanya alamatnya sama juga silahkan diisi alamat sama. Berbeda dengan gugatan kemarin ya, karena gugatan kemarin itu ada yang namanya melawan pihak penggugat, pihak tergugat, seperti itu ya. Ini langsung identitas diri, setelah itu tadi ada identitas, dan setelah itu ada yang namanya dalil-dalil atau posita dari permohonan tersebut, atau dalil-dalil fakta-fakta dari posita dari kenyataan yang ada, atau disebut posita kalau di ilmu hukum enaknya seperti itu. Jadi para pemohon dengan ini mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut. Ini alasan-alasannya atau disebut posita itu tadi ya. Tergantung alasan kalian ada berapa. Misalnya alasan kalian itu karena sudah memiliki anak dan anaknya pengen diakui juga, pengen dicatatkan juga. Biasanya ada beberapa alasan juga, tergantung kalian nanti alasannya ada beberapa, kepentingannya untuk apa. Yang pertama bahwa pemohon dan pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal, nikahnya tanggal berapa, dan saksinya ada siapa. Mungkin saksinya ada Bapak RT, RW atau kelurahan, habis itu atau saudara-saudaranya, itu pernikahan sama saksinya dilangsungkan tanggal berapa. Yang kedua bahwa pernikahan pemohon 1 dan pemohon 2 tidak tercatat pada kantor urusan agama.
ini tidak tercatat ya, mungkin nikahnya masih siri. Bahwa waktu akan menikah pemohon statusnya duda atau janda atau masih perawan gitu ya. Ini statusnya itu juga disebutkan bahwa akad nikah hingga permohonan ini diajukan permohon tidak pernah mendapatkan atau mengurus akta nikah tersebut. Karena tidak mengurus akta nikah tersebut jadi tidak dicatatkan di KUA. Alasannya ya yang ini ya, bahwa dari perkawinan pemohon 1 dan 2 telah dikaruniai anak. Di sini juga dicantumkan mungkin sudah ada anaknya 1, 2 atau 3, diisi identitas anaknya, namanya anaknya dan umurnya juga di sini ya, di posita yang kelima. Dan yang keenam, bahwa pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran. Jadi kepentingan biasanya untuk pengurusan akta kelahiran anaknya nanti, karena kalau tidak dicatatkan kan anaknya nanti ikut siapa, ini kan ribet ya. Karena salah satu syarat untuk memperoleh akta anak kan adanya surat nikah kan, akta nikah. Sedangkan akta nikah kalau tidak dicatatkan tidak mendapatkan akta nikah ya. Untuk nomor 7, bahwa antara pemohon dan 1 kedua tidak ada hubungan mahram, maksudnya halal untuk dinikahi, itu juga salah satu syaratnya. Bahwa untuk kemastian hukum tata tertib administrasi, ini juga dijabat sebagai alasan ya untuk tertib administrasi. Habis itu juga dicantumkan seperti biasa, yaitu biaya perkara dalam sebuah pendaftaran gugatan, itu juga dicantumkan di pokok nomor 9. Untuk primernya ini petitumnya atau yang diinginkannya seperti biasa, ini mengabulkan permohonan para pemohon, nanti ada pertimbangan dari hakim dikabulkan atau enggak, menyatakan sah perkawinan antara pemohon A dan B, antara suami dan istri tersebut, dan dicatatkan di kantor urusan agama, membebankan biaya perkara sesuai hukumnya seperti apa, beban seperti apa, dan subsidiarnya apabila pengadilan lain, ini subsidiar ini umum banget ya seperti biasa, apabila pengadilan setempat domisili kalian berpendapat lain, mohon pendapat lain yang seadil-adilnya. Habis itu tanda tangan pemohon 1 dan tanda tangan pemohon 2, ada tanda tangan 2 pemohon. Jadi itu tadi ya prosedur dan format. Contoh juga permohonan isbat nikah jika sebuah pernikahan belum dicatatkan atau tidak dicatatkan, mungkin masih males mencatatkan, atau memang nikahnya hanya secara agama atau secara nikah siri, itu tadi permohonannya silahkan ajukan permohonan ke kantor urusan agama untuk formatnya seperti itu tadi, dan contohnya juga seperti itu tadi. Jadi mungkin masih ada yang ditanyakan, silahkan komentar di bawah atau hubungi nomor yang di awal-awal tadi ya. Dan seperti biasa, terima kasih. Dah.